السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang siapa saja yang termasuk Ahlus Sunnah. Tidak ada kelompok kaum muslimin Ahlus Sunnah kecuali Rasul dan para sahabat. Maka siapapun yang ingin masuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah, ikuti Rasul dan para sahabat. Apanya? Salatnya, puasanya, zikirnya, azannya, qomatnya, akidahnya, manhajnya. Bukan pakaiannya, bukan kendaraannya, bukan makanannya, minumannya, bukan. Cara makannya, iya. Tangan kanan apa tangan kiri. Cara minumnya juga. Adapun makanannya, minumannya bebas. Yang penting tidak ada larangan. Yang penting tidak dilarang. Bukan yang penting ada contohnya, keliru. Kalau yang penting ada contohnya tadi, solat, puasa, zikir, wirid, azan, qomat, tawaf, sa'i. Nah, di luar cara Rasul dan para sahabat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa contohnya? Beliau memberikan contoh. ولا يدخل في أهل السنة والجماعة, tidak termasuk ke dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya adalah Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, atau Al-Maturidiyah. Kenapa dua ini disebut? Kenapa beliau tidak mengatakan tidak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa? Rafidah, Khawarij, Ahmadiyah. Jawabnya, kenapa milih Asy'ariyah? Kenapa tidak Khawarij, Ahmadiyah, Jabariyah, Jahmiyah? Jawabnya, kejauhan. Kejauhan. Maka yang dekat-dekat dulu. Inilah syubhat. Inilah para ulama kita peringatkan kepada kita yang tipis-tipis. Karena Asy'ariyah dan Maturidiyah hampir-hampir dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri kita ini, mayoritas mereka mengaku sebagai Asy'ariyah sekaligus Ahlus Sunnah. Maka mereka sampai kepada kesimpulan yang salah. Ahlus Sunnah ada dua. Ahlus Sunnah itu ada dua macam. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu. Yang bukan Ahlus Sunnah di luar yang dua itu, kata mereka. Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, dan lain-lain. Adapun yang dua ini, Asy'ariyah dan Maturidiyah, itulah Ahlus Sunnah yang sebenarnya, kata mereka. Lihat betapa dahsyatnya kebatilan ini, betapa dahsyatnya syubhat ini. Sesuatu yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, belum pernah didengar oleh Rasul dan para sahabat, belum ada di zaman Rasul dan para sahabat, dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari nama saja kan sudah aneh. Ahlus Sunnah ya Ahlus Sunnah, ngapain disebut Asy'ariyah, Maturidiyah?
Kalau mereka mengambil sekedar contoh saja Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari, kenapa mesti pakai kata sifat Asy'ari, Maturidi? Ya sebut saja panutan kami adalah Abu Mansur Al-Maturidi misalnya, panutan kami adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa mesti dinisbatkan menjadi Asy'ariyah, Maturidiyah? Dari situ sudah nampak kesalahan mereka. Bahkan kalau mereka mau jujur, justru Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Beliau tidak tahu menahu kalau di kemudian hari setelah beliau wafat, lalu ada satu aliran yang dinamakan mengambil nama beliau Asy'ariyah. Beliau tidak tahu menahu dan beliau tidak suka dan beliau tidak menghendaki. Beliau bukan pencipta firqah Asy'ariyah, bukan. Beliau mengalami 3 fase, sudah kita bahas kemarin. Fase Mu'tazilah selama 40 tahun di bawah asuhan ayah tirinya Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah. Kemudian beliau berguru kepada Muhammad bil Kullabiyah. Terakhir sebentar ini ya, cuman sebentar, mungkin beberapa tahun terakhir beliau rujuk ke manhaj salaf dengan peninggalan kitab beliau Maqalatul Islamiyyin misalnya, Al-Ibanah fi Usulid Diyanah misalnya, Risalah ala Ahli Tsaghar. Ini minimal ada 3 kitab bukti bahwa beliau rujuk ke manhaj salaf. Ada kalimat di situ, aku rujuk, aku mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau rujuk dari 2 fase tersebut. Hanya sayang sampai ke negeri kita itu di fase keduanya. Maka sebetulnya kalau mau jujur jangan Asy'ariyah tapi Kullabiyah. Kalau mau jujur, kaum muslimin di negeri kita ini mengatasnamakan dengan Kullabiyah, bukan Asy'ariyah. Karena kalau beliau tentu diambil yang terakhirnya kan gitu. Jangan yang pertama, jangan yang kedua. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu kan tergantung akhirnya. Ya kan? Kenapa Asy'ariyah dan Maturidiyah keluar dari Ahlus Sunnah? Beliau jawab, li'annahum qad khalafu ahlus sunnati wal jamaati. Karena mereka berselisih, mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah fi aktsari min 16 mas'alatan. Setidaknya di 16 permasalahan. Hanya tidak semuanya beliau bawakan di sini. Beliau mengambil contoh beberapa saja. Beliau telah menghitung ada 16 sita asyrata. Ada 16 permasalahan akidah, ada 16 permasalahan manhaj yang berbeda antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah, antara Rasul dan para sahabat dengan pengikut-pengikut Asy'ari tadi. 16. Minha, diantaranya beliau mengatakan minha, ya, bukan hiya. Artinya sebagian saja, contoh saja. Tidak semuanya beliau bawakan di sini. Di antara 16 kesesatan Asy'ariyah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah, annahum fi masail sifat min ahlil kalam. Dalam masalah sifat, kalau disebut sifat yang dimaksud apa? Sifat-sifat Allah. Ini kan membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, membahas tentang pembahasan terbesar di muka bumi ini. Apa pembahasan terbesar dalam Islam di muka bumi ini? Pembahasan terbesar dalam Islam adalah membahas tentang sesuatu yang
yang maha besar. Allah berarti membahas tentang Allah adalah pembahasan yang paling besar. Membahas tentang haji besar, membahas tentang saum lebih besar lagi, membahas tentang salat lebih besar lagi, membahas tentang syahadat lebih besar lagi, membahas tentang Allah, ini yang paling besar, pembahasan terbesar. Kenapa? Karena Allah maha besar. Maka membahas tentang haji salah, dosa besar, tapi belum kafir. Membahas meyakini tentang puasa salah, dosa besar. Yang membatalkan puasa itu cuman makan dan minum. Jima, muntah disengaja tidak batal katanya. Padahal kan jelas batal menurut Al-Quran dan Sunnah. 3 di Al-Quran, 1 di Sunnah. Ya. Dia bahas, dia yakini bahwa cuman makan dan minum. Ini luar biasa, kesalahan luar biasa. Jima tidak membatalkan puasa misalnya. Ini permasalahan besar, kesalahan besar. Dia terjatuh dalam kesalahan besar. Sudahkah kafir? Belum kafir. Dia salah dengan kesalahan yang luar biasa, entah seberapa dosanya, meyakini bahwa yang membatalkan puasa cuma makan dan minum doang, tapi belum kafir. Begitu pula salat misalnya. Dia membahas salat, meyakini bahwa salat itu tidak perlu menghadap kiblat misalnya, kan luar biasa, nggak sah salatnya kan, dosa besar. Kafir? Belum kafir. Kesalahan yang besar sekali, tapi insya Allah ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Nah sekarang kalau kita membahas tentang Allah dan ternyata pembahasan itu salah, kita meyakini Allah dengan keyakinan yang salah. Allah tidak bersemayam di arsy misalnya. Allah hanya menciptakan surga, tidak menciptakan neraka misalnya. Allah itu bisa ada di mana-mana, bahkan bisa masuk ke hati kita, bisa menyatu dengan diri kita. Ya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, bahkan dia jihad, bahkan dia sangat dermawan, dia bangun masjid, bangun pesantren di mana-mana, tapi dia meyakini bahwa Allah itu bisa menyatu dengan diri saya. Kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Kafir. Kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Padahal salat, puasa, zakat, haji. Bagaimana pembahasan tentang Allah disepelekan? Allah paling marah, paling murka. Ada orang meyakini, mengetahui tentang dirinya kok salah. Masih mending orang yang berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, pelacur, germo, ya, masih ada harapan ampun. Tapi kalau dia meyakini tentang diri Allah dengan keyakinan yang salah, Allah marah semarah-marahnya, Allah murka semurka-murkanya, dan Allah tidak akan ampuni dosanya, dan Allah akan jadikan dia kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kesalahan Yahudi apa? Kesalahan Nasrani apa? Para pendeta, para pastor Yahudi Nasrani salahnya apa? Zina, khamar, judi, mencuri, membunuh? Enggak. Karena meyakini tentang Allah dengan keyakinan yang salah. Allah itu punya anak namanya Uzair. Gara-gara itu Yahudi kekal di neraka selama-lamanya. Allah itu punya anak namanya Yesus, Nabi Isa. Itu yang menyebabkan orang Nasara kekal di neraka selama-lamanya. Bukan mereka tidak sholat, tidak saum, berzina, minum khamar, berjudi. Seandainya orang-orang Nasara itu masih asli, ada sholatnya, ada puasanya, tapi meyakini bahwa Allah punya anak, tetap kekal di neraka selama-lamanya. Nah sekarang apa bedanya? Meyakini Allah punya anak dengan mengakui Allah ada di mana-mana. Apa bedanya? Sama-sama tidak ada di Al-Quran, sama-sama tidak ada di hadis,
sama-sama ngarang tentang Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, sama apapun isinya, walaupun menurut kita baik barangkali ya. Allah itu setiap malam mengundi 100 orang misalnya, diambil satu dimasukkan ke surga. Ini kan kabar baik kan, tapi ngarang tentang Allah, maka ancamannya adalah kekal di neraka selama-lamanya. Allah sangat marah ketika ada yang berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dalil ya. Nah, kesalahan Asy'ariyah di sini adalah, yang pertama di sini adalah annahum fi masail sifat min ahli al-kalam al-madhmum. Dalam masalah sifat-sifat Allah itu mereka sama dengan ahlul kalam, falasifah, mu'tazilah. Ada kemiripan. Nah, salahnya di situ. Beda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah diawali oleh Rasul dan para sahabat dalam masalah sifat diam, cukup meyakini apa adanya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ahlu sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat diam, hanya mengikuti apa yang menjadi firman Allah. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, bahwa aku betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Rasul dan para sahabat tidak pernah membahas ayat ini. Nggak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, maksud kedua tangan Allah di situ apa ya? Apa ya tangan-tangan menurut bahasa kita sehari-hari? Nggak ada pembahasan, nggak ada pertanyaan seperti itu. Artinya apa? Informasi tentang Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, sami'na wa ata'na, didengar baik-baik, diimani baik-baik, ditirukan bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, titik, nggak ada pembahasan. Hari ini ulama-ulama ahlu sunnah membahas, Syekh Albani membahas, Syekh bin Baz membahas, Syekh Utsaimin membahas, Syekh Ali Hasan membahas, karena apa? Karena mereka membahas duluan, mereka mulai berbicara duluan. Oh, maksud tangan itu bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam, maksudnya apa ini? Mana ada Rasul dan para sahabat ngomong seperti itu? Saudara-saudara, para sahabatku, yang dimaksud tangan Allah, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, itu bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari ya. Nggak ada. Nabi bersabda seperti itu, nggak ada. Artinya tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam. Tapi diserahkan kepada Allah, hakikatnya seperti apa? Tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Berapa banyak wajah di muka bumi ini nggak sama, berapa banyak tangan di muka bumi ini nggak sama, berapa banyak kaki di muka bumi ini nggak sama. Kaki kita, kaki meja, kaki gunung, nggak ada mirip-miripnya. Kenapa ketika kita mendengar telapak kaki Allah lalu kebayang telapak kaki kita? Kenapa ketika kita mendengar kaki gunung Semeru lalu kebayang kaki kita? Enggak kan? Enggak ada mirip-miripnya. Padahal sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah. Bagaimana Allah dengan kita? Enggak ada mirip-miripnya. Maka mengatakan kalau Allah punya wajah sama dengan kita dong punya wajah, kalau Allah punya tangan sama dengan kita dong punya tangan, kalau Allah punya jari sama dengan kita dong punya jari. Ini ucapan yang bodoh sebodoh-bodohnya, bodoh sebodoh-bodohnya. Allah punya jari, betul kata Allah sendiri, aku bolak-balikkan hati manusia dengan kedua jariku. Tapi nggak ada mirip-miripnya antara jari Allah dengan jari kita, nggak ada mirip-miripnya antara tangan Allah dengan tangan kita, nggak ada mirip-miripnya antara wajah Allah dengan wajah kita.
Sebagaimana nggak ada mirip-miripnya antara penglihatan Allah dengan penglihatan kita, beda jauh, sejauh-jauh. Kita jarak 100 meter, 200 meter sudah nggak jelas, sudah kabur. Allah jutaan kilometer, bahkan miliaran, triliunan kilometer, Allah melihat dengan jelas. Tidak ada bedanya bagi Allah melihat jarak setengah meter dengan semiliar kilometer, nggak ada bedanya. Sama-sama terang, sama-sama jelas. Ini kan beda sekali, tapi sama-sama melihat. Kita tahu melihat itu apa, maka nggak usah dibahas. Tangan itu apa, wajah itu apa, bersemayam itu apa, turun itu apa, ngapain dibahas? Ya, cukup kita imani abada. Itulah Rasul dan para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para atba'ut tabi'in, diikuti oleh a'immatul arba'ah, imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, diikuti oleh imam-imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, sampai zaman kita ini ada Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Sayang tidak diikuti oleh Ja'ad bin Dirham, tidak diikuti oleh Jaham bin Safwan, tidak diikuti oleh Syekh Siti Jenar, tidak diikuti oleh Ibnu Arabi, tidak diikuti oleh tokoh-tokoh sesat itu. Yang mengikuti adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah as-salaf. Ya. Wa ala tariqati ahli ta'til, dan mereka menempuh ta'til. Nah, kita bahas ta'til ya. Untuk masdar dari attala yu'attilu ta'tilan. Apa? Meniadakan. Meniadakan sifat-sifat Allah yang menurut mereka nggak masuk akal, coret. Allah berada di satu tempat di atas arsy. Bagi mereka ini nggak masuk akal, coret. Berarti Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Allah punya tangan? Enggak. Allah punya wajah? Enggak. Allah punya jari? Enggak. Semua yang menurut mereka nggak masuk akal. Ya. Berarti berapa ayat, berapa hadis yang harus dicoret-coret? Ta'til, meniadakan. Begitu Allah melihat, Allah mendengar, wa huwas sami'ul basir, nggak dicoret. Mereka terima. Allah melihat, Allah mendengar. Mereka terima itu. Mereka nggak bilang Allah buta, Allah tuli, nggak. Mereka terima ayat itu, wa huwas sami'ul basir. Allah mendengar, Allah melihat. Lalu apa bedanya? Allah melihat, Allah mendengar, Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Apa bedanya? Sama-sama? Sama-sama? Sama-sama ada di ayat Al-Quran, sama-sama ada di hadis Nabi yang sahih. Kok dibeda-bedakan? Yang ini diterima, yang ini ditolak, yang ini ditolak, yang ini diterima. Tidak jujur mereka. Beda dengan ahlus sunnah. Seaneh apapun sifat Allah diterima bulat-bulat. Yang penting itu ada di ayat, ada di hadis. Ini kejujuran ahlus sunnah. Nggak pilah-pilah. Walaupun aneh. Yang nggak aneh gimana? Mosok setiap kita sholat di depan wajah kita ada siapa? Ada apa? Ada wajah Allah, kan aneh. Aneh. Orang sholat kan bukan 1-2 berbarengan, bisa jutaan. Belum kalau di Masjidil Haram sana. Kalau di sini masih mending. Orang sholat pasti menghadap ke barat, ya kan? Agak nyerong dikit ke kanan. Ya Allah menghadapnya enak kan? Nah, tinggal Allah menghadap ke timur aja gitu kan? Ya tinggal digedein aja wajah Allah gitu kan? Kalau anak kecil kan begitu. Nah kalau di Ka'bah sana kan gimana? Allahnya kan jadi bingung. Ada yang menghadap ke barat, ke selatan, ke utara, ke barat daya, ke tenggara, timur laut. Apa nggak bingung itu Allah menghadapkan wajahnya? Nah, itu ledekan orang-orang Mu'tazilah. Mereka pikir Allah itu anak kecil.
Mereka pikir Allah itu makhluk, mereka pikir Allah itu bodoh, mereka pikir Allah nggak maha pandai. Kecil bagi Allah untuk menghadapkan wajahnya ke wajah siapapun yang sedang sholat, menghadap kemanapun, kecil bagi Allah, sangat kecil. Dan Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Oleh karena itu kata Nabi, kalau engkau sedang sholat dan terpaksa harus membuang ludah, jangan membuang ke depan, seolah-olah ngeludahin wajah Allah, karena betul-betul di hadapan wajah kita ada wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ayat ini turun ketika Yahudi membahas-bahas, mengkritik Nabi SAW. Ngapain udah enak-enak ke arah Masjidil Aqsa, ngapain sholat ke arah Masjidil Haram gitu. Dijawab oleh Allah, kemanapun engkau menghadap salat, mau ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, di situ di hadapanmu ada wajah Allah, dan itu kecil bagi Allah. Inilah Ahlus Sunnah. Karena yang sedang kita bicarakan adalah Allah yang maha segalanya, yang tidak ada yang tidak mudah bagi Allah, enggak ada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah sekali. Maha pandai Dia, maha bisa, segala sesuatu adalah ciptaan Dia, maka kecil sekali. Kenapa mesti dibahas? Ya, termasuk Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mereka bingung, Allah nggak bingung, kita semua bingung, iya kan? Detik ini ada nggak satu negeri yang sedang sepertiga malam? Ada nggak kira-kira? Ada lah. Ada, katanya bumi itu kan bulat, berarti pasti ada sepertiga malam. Berarti Allah lagi turun di sana, nanti sebentar lagi turun di sini, ya. Atau kalau gampangan aja kita dari mulai paling timur Papua misalnya sepertiga malam sana. Nah, sebentar lagi nanti Bali sepertiga malam, sebentar lagi nanti Banyuwangi sepertiga malam, sebentar lagi nanti Surabaya, Semarang sepertiga malam, sebentar lagi nanti Jakarta, habis itu Lampung, habis itu Palembang, terus ke Aceh sepertiga. Apa Allah nggak bingung tuh naik turun sepertiga malam terus? Nah, itu orang-orang Mu'tazilah ngeledek sabda Nabi SAW. Ucapan seperti ini kan ngeledek Nabi SAW. Nabi yang mengatakan bahwa setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapapun yang sedang berdoa akan aku beri, siapapun yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Diledek oleh mereka, ya. Dan itulah orang-orang Mu'tazilah. Ya kalau orang kafir udah jelas, mana ada orang kafir nggak ngeledek kaum muslimin? Ya keyakinan kan seperti itu ya. Kita nggak bahas orang kafir. Kalau orang kafir ngeledek, ya jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW diledek apa tidak? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Nasrani, Rasulullah diledek apa tidak? Diledek. Yang nggak usah kita bahas orang kafir. Ini sesama muslim, kaum muslimin, tapi ngeledek sabda Nabi, ngeledek ayat Al-Quran. Kan Al-Quran yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nabi yang mengatakan bahwa yanzilullah, Allah turun setiap sepertiga malam. Diledek oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan ledekan itu sempat menimpa Imam Ahmad dan teman-temannya di Baghdad. Beliau belajar hadis, beliau yakin dengan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, diledek sampai datangnya Imam Syafi'i. Itu pengakuan jujur dari Imam Ahmad. Sebelum Imam Syafi'i datang hijrah ke Baghdad, kami para pelajar hadis, kami orang-orang yang yakin dengan hadis, diledek oleh kaum falasifah itu, ahlul kalam itu, Mu'tazilah itu. Nah, setelah Imam Syafi'i datang ke Baghdad, suasana berbalik, keadaan menjadi berubah. Ada hujah yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i. Itu pengakuan jujur dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Maka kalau hari ini kita diledek, wajar ya. Dan mereka memang sedang ledek kita.
sudah kita dengar. Semakin lama semakin nyaring ledekan mereka. Tuhannya orang Wahabi katanya. Tuhannya orang Wahabi itu begini ya, duduk ya kan, di atas ars itu. Padahal kan nggak ada kata-kata duduk. Bersemayam tidak boleh dikatakan duduk. Ya, nggak ada julus. Yang ada istiwa. Maka tidak perlu ditanggapi. Kita terus berdakwah meyakini Al-Quran dan Sunnah. Bersemayam ya bersemayam, wajah ya wajah, tangan ya tangan, turun ya turun, dan begitu seterusnya. Jangan ta'til. Wa tahrif. Selain ta'til, apalagi kesesatan mereka? Tahrif. Harrafa yuharrifu tahrifan. Apa? Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Siapa yang pertama kali mentahrif? Kata Al-Quran, Yahudi, pendeta dan pastor. Mereka mentahrif. Apa kalau bahasa kita? Merubah-rubah. Merubah-rubah. Perubahan pertama yang terjadi pada diri mereka adalah menambah huruf nun. Menambah huruf nun dari kalimat, dari kata hitta, ha ta tak marbutoh, hitta, yang maksudnya Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami. Mungkin bahasa Ibrani ya, hitta artinya ya Allah ampuni kami. Nah, ditahrif ini oleh mereka, ditambah huruf nun menjadi hintah. Hintah apa? Nama makanan gandum yang ledek lah, tujuannya ngeledek. Disuruh hittah, 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 ampuni kami ya Allah. Ya dasar Yahudi ya, ya kayak bocah bengal gitu ya. Hittah, hittah, udah bener-bener mereka tahu, iseng aja, emang kayak bocah nakal gitu ya. Hintoh, hintoh, hintoh. Kalau bocah kan biar ketawa aja, biar lucu ya kan. Hintoh diplesetkin, hintoh, hintoh nama makanan. Kan biasa kita begitu kan, bocah-bocah nakal itu disuruh ngomong begini, ngomongnya apa gitu. Biar jadi bahan ketawaan, candaan. Tahrif yang dilakukan oleh para pendeta, para pastor Yahudi ini diikuti oleh kaum muslimin yang sesat masuk aliran Jahmiyah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Ya. Kalau Yahudi menambah huruf nun, kalau kaum Jahmiyah menambah huruf lam. Dari kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa bersemayam. Ada tambah lam. Istaula. Istawa ada lamnya di situ sebelum huruf terakhir. Istaula. Istawa bersemayam, berada di, bersemayam atau naik. Saya kira terjemahan padanan kata dari bersemayam juga belum tentu benar ya kan. Maka mungkin lebih selamatnya kita katakan istiwa ya. Istiwa itu bagaimana? Berada di atas, berada di atasnya, bukan duduk. Kalau duduk kan nempel ya. Diganti oleh mereka dengan istaula. Ar-Rahmanu 'alal arsyis taula. Bukan ayatnya, mereka nggak berani. Lagian kan sudah ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu kami sendiri yang menurunkan dan kami sendiri yang menjaganya, nggak mungkin bisa dirubah-rubah. Maka nggak mungkin istawa dirubah menjadi istaula. Ayatnya tetap istawa, tapi
tafsirnya, pemahamannya, maknanya. Di kitab-kitab tafsir mereka begitu, istawa ay istaula. Apa arti istaula? Menguasai setelah mengalahkan. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka fahami Allah menguasai arsy. Bukan Allah bersemayam di atas arsy, bukan Allah istiwa di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Dari sini saja otomatis ini pemahaman al-mutabadir, ya. Berarti Allah tidak menguasai bumi, Allah tidak menguasai langit, Allah tidak menguasai planet ini itu, karena dikatakan Allah menguasai arsy. Ya. Tentu ini batil. Allah menguasai segala sesuatu, bukan cuma arsy. Kenapa cuma disebut arsy? Ini yang pertama. Yang kedua, secara kaidah bahasa Arab, istaula itu menguasai setelah mengalahkan. Jadi misalnya ada raja dikalahkan oleh raja yang lebih besar. Setelah raja yang besar itu mengalahkan raja yang kecil, maka dikatakan raja yang besar itu istaula. Istaula kerajaan tersebut. Itu makna istaula, menguasai satu negeri setelah dia mengalahkan raja dari negeri tersebut sebelumnya. Berarti kalau Allah istaula arsy, berarti arsy itu dulunya dikuasai oleh Tuhan lain selain Allah. Lalu Tuhan itu dikalahkan oleh Allah, lalu jadilah Allah istaula arsy tersebut. Kufur enggak ini kira-kira? Kufur enggak ini kira-kira? Jelas kufur. Berarti dulu pernah ada Tuhan lain selain Allah. Betapa kufurnya keyakinan itu. Itu kalau dimaknai istaula. Inilah tahrif. Apa? Merubah-rubah. Maka haram bagi kita mentahrif, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, berhubungan dengan sifat Allah. Sifat Allah semuanya gaib, maka tidak boleh ditahrif. Tangan ya harus kita fahami tangan, wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, dan begitu seterusnya. Ya. Wa ihmaluhum li tauhidil uluhiyah. Dan salah satu kesalahan Asy'ariyah juga, mereka tidak peduli, kurang perhatian dengan tauhid uluhiyah. Perhatian mereka cuma terhadap tauhid rububiyah. Saudara-saudara, semuanya Allah yang menciptakan. Saudara-saudara, hidup mati kita ada di tangan Allah. Saudara-saudara, gak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan kecuali Allah. Ini semuanya benar, tapi itu sekedar rububiyah. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Sama. Abu Jahal, Abu Lahab juga seperti itu. Ya. Yang tidak ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab adalah tauhid uluhiyah. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.